Halo, Assalamualaikum kelas 11 IPA. Sekarang kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kita akan belajar faktor yang pertama. Di sini Ibu menyiapkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama ada beker gelas sebanyak 3 buah. Terus ada gelas ukur. Bahannya ada aquades, ada neraca, dan Ibu ini pakai ini buat nimbang ya nanti. Ini buat nimbang. Nah, bahan lainnya adalah yang pertama Ibu ada pakai gula pasir, terus Ibu pakai gula batu atau gula kristal, terus ada juga di sini tulisannya gula halus seperti itu. Nah, bagaimana cara mengetahui faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Faktor pertama yang mempengaruhi laju reaksi, ya, kita akan timbang dulu. Kita akan timbang dulu ini, Ibu. Jadi kalau bisa kalian tuh pakai 3 jenis gula ini dengan massa yang sama ya, massa yang sama. Ini massanya adalah 13,47 gram ya, 13,47 gram. Oke, aku taruh di sini. Jadi ini yang pertama gula batu 13,47 gram. Oke, 0 ya. Nah, yang kedua Ibu juga pakai ini gula pasir sebanyak berarti harus 13,47 gram. Maaf, 13,47 gram. Di sini Ibu 13,48 ya udahlah ya. Kita agak kesulitan untuk mengurangi sebanyak 0,001 gram. Oke, Ibu taruh sini dulu. Nah, ini Ibu taruh di wadah yang kedua. Kalian kalau misalkan nggak punya beker gelas, kalian boleh pakai gelas apa aja gitu. Boleh pakai gelas plastik juga nggak apa-apa. Untuk faktor yang pertama itu nggak apa-apa kalau pakai gelas plastik. Nanti untuk faktor yang kedua atau faktor yang ketiga kita coba cari alat yang lain. Oke. Nah, yang terakhir ada gula halus. Sebentar. Dulu. Ya, kurang lebihnya tadi sekitar 13,4748. Oke. Nah, ini dimasukkan ke gelas yang ketiga. Nah, lalu setelah ini apa yang kalian lakukan? Setelah ini yang kalian lakukan adalah menambahkan air ke dalamnya. Menambahkan air ke dalamnya sebanyak 100 ml. Kalau misalkan kalian nggak punya gelas ukur, nggak apa-apa. Kalian pakai kira-kira jumlah airnya sama kayak gitu. Jumlah airnya sama. Ketiganya kalian aduk dan kalian ukur waktunya. Yang mana yang paling cepat larut? Ya, kalian ukur waktunya yang mana yang paling cepat larut, yang mana yang kedua dan yang mana yang ketiga. Oke? Silakan dilakukan dan nanti kalau misalkan sudah larut semuanya, kita ketemu lagi. Kira-kira yang mana ya yang lebih cepat larut, yang lebih mudah larut? Sama nggak sih jawaban kita? Oke, nah ketahuan ya yang paling cepat larut yang mana? Nah itu adalah faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama. Faktor apakah itu? Oke, ini padahal kita sama ya.
kita sama-sama masanya adalah 13,4748, mirip lah ya. Tadi kalian lihat sendiri 13,47 gram. Ini yang gula batu masih sebesar ini ya, gula batu masih sebesar ini, kalian bisa lihat masih sebesar ini, padahal kita udah aduk-aduk dari tadi. Yang gula pasir hampir nggak ada, tapi masih sedikit, masih yang beberapa butir ya, hampir nggak ada. Terus yang terakhir adalah yang gula halus. Kalian lihat di sini nggak ada sama sekali, udah nggak ada sama sekali gulanya udah nggak kelihatan sama sekali. Dia masuk ke dalam, larut dalam air, dan warna airnya berubah menjadi sedikit keruh seperti itu. Nah, apa kesimpulannya? Faktor pertama yang mempengaruhi laju reaksi adalah, betul sekali, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang bagian kedua ya. Ibu pakai masker karena bau ya, jadi mohon maaf ibu pakai masker karena emang bau. Jadi yang pertama ibu pakai beker glass ya, terus ibu siapin kertas yang udah ada tanda silangnya. Ibu taruh beker glass yang sudah ada tanda silangnya di atas kertas, ibu taruh beker glass di atas kertas yang sudah ada tanda silangnya. Nah, bahan yang ibu pakai adalah Fixal ya, Fixal yang mengandung bahan aktifnya adalah 17% HCl, dan yang kedua adalah Na2SO3 ya, Na2SO3. Nah, ibu buat sama-sama dua-duanya 17% ya. Jadi ini emang HCl 17% dari Fixal, dan ini adalah Na2SO3 17% juga, 17 gram dalam 100 ml air kayak gitu. Nah, apa yang akan terjadi ketika dua larutan ini dicampurkan? Ternyata yang akan terjadi adalah, ini kan kalian begini ya, kelihatan kan tanda silangnya? Nah, nanti ketika kedua larutan ini dicampurkan, tanda silang itu nggak akan kelihatan, akan hilang gitu, karena perubahan yang terjadi dari dua larutan ini. Nah, kita akan hitung waktunya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan supaya tanda silang ini tidak kelihatan gitu ya. Oke, kita coba aja ya. Udah siap? Oke. Duh, ini yang megang stopwatch siapa ya? Tunggu. Ini Bud masukin dulu yang ini. Soalnya tangan ibu cuma 2, jadi yang satunya harus sambil mencet mulai gitu. Oke, siap? Tunggu. 1, 2, 3. Udah mulai nggak kelihatan, dan oke, matikan, stop, karena udah bener-bener nggak kelihatan. Jadi waktu yang diperlukan supaya tanda silangnya nggak kelihatan adalah sebesar 18 selama 18 detik ya, 18,19 detik kayak gitu. Nah, yang berikutnya, bagaimana jika ibu buat tanda silang yang baru karena itu basah. Nggak tahan. Ibu buat tanda silang yang baru, dan bagaimana jika sebelum dicampurkan salah satu larutan ini kita panaskan kayak gitu. Nah, sekarang kita akan memanaskan ini ya. Kita akan mencoba memanaskan ini. Na2SO3-nya kita coba panasin dulu sampai suhunya naik kira-kira 10 derajat. Kalau tadi misalkan suhunya adalah 30, berarti kita tunggu sampai suhunya naik menjadi kurang lebihnya 40 derajat. Oke, suhunya sudah naik sebesar 10
derajat Celcius. Jadi suhunya sudah menjadi 40 derajat Celcius. Nah, apa yang terjadi ketika larutan yang sudah dipanaskan ini dicampur dengan piksel yang tadi? Oke, kalau tadi waktu yang dibutuhkan untuk mengubah supaya tanda X tidak kelihatan adalah 18,19 detik. Nah, jika dipanaskan berapa detik ya waktunya? Nih ya. 1, 2, 3. Oke, stop. Nah, nih. Jadi ternyata ketika dia dipanaskan, waktu yang dibutuhkan ternyata lebih cepat bila dibandingkan dengan ketika dia tidak dipanaskan, seperti itu. Jadi artinya faktor kedua yang mempengaruhi laju reaksi adalah oke, sip, betul sekali, suhu, perubahan suhu. Faktor yang terakhir yang mempengaruhi, bukan terakhir sih, ini sebenarnya ketiga, yang mempengaruhi, faktor ketiga yang mempengaruhi laju reaksi ya. Jadi tadi kan Ibu sudah bilang bahwa ini adalah fiksal dengan kandungan bahan aktif adalah HCl 17%. Nah, fiksal ini akan Ibu encerkan dulu pakai air. Jadi di sini Ibu kira-kira 10 ml ya. 10 ml fiksal. Terus Ibu tambah dengan Aquades sampai volumenya jadi 25 ml. Nah, Ibu taruh di sini. Ini udah Ibu cuci ya. Ibu taruh nih. Ini fiksalnya ya. Nah, kira-kira ketika dia ditambah dengan Na2S2O3, berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya tanda X-nya itu nggak kelihatan? Kita lihat ya. Oke. 1, 2, 3. Kelihatan ya tanda X-nya. Oke, stop. Nah, ternyata tanda X itu jadi tidak kelihatan di detik ke 21 ya. Waktu yang lebih lama dibandingkan ketika dia fiksal yang asli ditambah dengan natrium tiosulfat ya. Itu waktu yang lebih lama. Ketika fiksalnya ternyata kita encerkan dulu, kita tambah dulu sama Aquades. Jadi intinya faktor ketiga yang mempengaruhi laju reaksi adalah apa? Pengenceran. Pengenceran itu berarti apa? Oke, jadi karena dia ditambah dengan air, otomatis yang berubah adalah konsentrasinya. Jadi ketika HCl 17% yang ada di fiksal ini ditambah dengan air, otomatis konsentrasinya sudah tidak 17% lagi. Otomatis konsentrasinya kurang dari 17%. Jadi faktor ketiga yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi, kayak gitu. Nah, sebenarnya ada faktor lain yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu katalis. Tapi sepertinya agak sulit untuk Ibu peragakan di sini. Dan sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan dengan kelompok kalian kira-kira gimana ya supaya bahan-bahan yang tadi sudah Ibu praktekkan, gula pasir, gula halus, gula batu, piksal, dan ini kalian kan nggak mungkin beli ini ya, ini kan bahan lab banget gitu, itu bisa diubah menjadi bahan-bahan yang sesuai dengan kehidupan kalian sehari-hari, yang ternyata ada di sekitar kalian, ada di rumah kalian, ada di dapur kalian, di toilet kalian mungkin, dan kalian berkelompok buat percobaan yang seperti itu, yang menunjukkan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh 1. Luas permukaan, 2. Suhu, dan yang ketiga adalah oleh konsentrasi, kayak gitu. Oke, terima kasih atas waktunya kelas 11 IPA. Assalamualaikum.
Dadah.